atau ini, biar yang ketinggalan bisa nanti mungkin ditonton hasil recordingnya. Kita ulangi lagi untuk data validation-nya. Kita pilih salah satu sel, kemudian klik data, data validation. List of range-nya kita klik aja, pilih di sini, selection di sini. Klik OK, kemudian klik. Nah, pastikan ini sudah terisi ya. Klik save. Nah, barulah dia akan muncul data validation untuk menentukan dia pria atau wanita. Jadi data validation ini fungsinya untuk menampilkan pilihan seperti ini, ya. Nah, itu sebenarnya untuk cara pertama dalam penggunaan data validation. Ada lagi cara yang kedua, di mana misalnya kalau kalian pilih salah satu sel yang lain, klik data validation lagi. Nah, di list of range-nya ini, kalian ubah jadi list of items. Nah, di list of items ini, kalian nulis pria dan wanitanya langsung di sini. Gitu. Tanpa perlu ada sel tambahan yang ada di sini, kalian tulis aja langsung di sini, kemudian klik save. Nah, ini fungsinya sama, dia akan memunculkan nama jenis kelamin pilihan yang kalian ingin. Lebih mudah mana? Ya lebih mudah menggunakan list of items. Kenapa? Karena kalau yang pertama ini dia akan mengacu pada yang ada di sini. Jadi kalau misalnya yang di sini saya hapus misalnya ya, kalau misalnya yang di sini saya hapus, maka yang di atas ini dia akan error, akan invalid. Karena yang ada di sini dia hilang. Jadi acuannya dia mengambil list yang ada di sini. Memang dalam kasus tertentu kalian mungkin perlu memerlukan list yang ada di sini gitu. Tapi kalau misalnya perlu buat list item, mending list item aja karena lebih mudah gitu. Ya, kita mungkin pakai yang cara kedua aja, menggunakan list of items biar tidak ada error dan tidak mengganggu sel-sel yang lain. Nah, seperti ini kita tarik aja ke bawah biar sama semuanya. Tinggal kita tentukan misalnya ini pria, misalnya ini wanita, ini wanita misalnya, ini wanita aja, ini juga. Oke. Oke, kita sudah menentukan jenis kelamin menggunakan data validation seperti yang tadi. Kemudian kita akan mengisi jawaban-jawaban atau pertanyaan-pertanyaan berdasarkan hasil penelitian kita. Nah, biasanya kan kalau penelitian kuantitatif itu kan menggunakan skala ya. Skala namanya skala Likert gitu. Skala Likert itu kan skala yang dari 1, 2, 3, 4, 5 biasanya kan gitu. Ketika dia jawab A, B, C, D, E gitu. Skala 1, skala 2, skala 3, skala 4, skala 5. Makanya di sini mungkin isiannya di antara kelima angka tersebut. Mungkin kita akan buat random dulu menggunakan rumus namanya range between. Range between. Nah, range between ini kita bisa pilih low and high-nya, angka terendah dan angka tertingginya. Di sini pakai titik 2 katanya ya. Low-nya atau angka terendahnya kita kasih 1, titik koma, tertingginya 5. Kita tutup, enter. Nah, dia akan random ngasih angka-angka, nah seperti ini. Dia angkanya akan random gitu. Dari angka 1 sampai angka 5. Kita juga pilih, kemudian selection ke kanan. Kita kasih full seperti ini. Oke, kita sudah dapat beberapa data-data hasil penelitian kita. Misalnya, ini contoh aja ya. Contoh aja ini angka-angka yang sudah diisi atau dijawab oleh seluruh responden. Misalnya. Nah, tapi ada tapinya nih. Karena kita tadi menggunakan range between seperti ini, ya biar cepat aja gitu. Nah, kalau kita abaikan ini, sel yang ada di sini nih, dalam kondisi masih ada rumus range between-nya, dia biasanya akan dinamis, akan berubah-ubah. Ketika kita refresh misalnya, atau ketika kita close, kita buka lagi, ini range between-nya akan terus berjalan, jadi dia akan terus ngerandom. Gitu. Makanya kalau misalnya datanya sudah ada seperti ini, mungkin kita ubah jadi values aja. Kita pilih, kemudian copy, Ctrl C, kemudian di kiri atas ini, kita klik kanan, kita paste spesial atau paste spesial,
kita kasih values only. Nah, ini fungsinya untuk menghilangkan rumus yang tadi. Kalau tadi masih ada range between-nya, sekarang sudah angka-angka yang tadi kita sudah random. Oke. Baik, ini kita sudah ada dapat tabelnya nih, hasil penelitian kita, penelitian abal-abal tentunya. Apa-apa. Tadi kita sudah ini ya, sudah mengerjakan atau mempraktekkan penggunaan data validation. Kita tulis aja di sini. Data validation. Kita kasih tanda di sini. Data validation ada di sini. Selanjutnya adalah penggunaan filter. Oke, sebelum penggunaan filter kita ke pivot table dulu ya. Ke pivot table dulu. Di pivot table ini kita bisa selection semua tabelnya dulu. Ctrl A aja biar semua tabelnya ini terpilih jadi warna biru kayak gini. Kemudian pilih data dan pilih pivot table. Pivot table ini fungsinya untuk apa? Untuk kita bisa men-summary atau mengambil beberapa data yang kita inginkan atau ya mengambil beberapa kesimpulan dari tabel kita. Kita contohkannya nanti. Di sini ada pilihan apakah mau new sheet atau mau existing sheet. Kita ke existing sheet aja ya. Jadi kita masih di halaman ini aja. Klik existing. Kalau new sheet sebenarnya dia akan menambah sheet baru yang ada di sini nih. Yang ada di sini. Nah, kalau existing sheet kita tentukan mau berada di sel mana katanya gitu. Kita ke sel yang ada di sini aja. Ya. Tadi sudut sini aja, kemudian klik OK. Kemudian klik create. Oke, baik. Di sini ada pilihan. Kok gedean jadinya. Saya zoom out dulu ya. Oke, nah di sini ada beberapa, di sini ada muncul sebenarnya tabel warna biru di sebelah kiri karena tadi kita kliknya di sini. Di pivot table ini kita perlu menentukan dulu rows-nya itu apa. Rows-nya apakah mau jenis kelamin misalnya, ya, ataukah mau nama pertanyaan satu misalnya, pertanyaan satu, gitu kan? Itu juga bisa. Kita ambil yang ini aja deh, yang jenis kelamin dulu. Kita ingin mencari misalnya, berdasarkan jenis kelamin pria dan wanita gitu logikanya. Ingin mencari berdasarkan jenis kelamin pria dan wanita di kolom pertanyaan 1. Ya, di kolom pertanyaan 1 berapakah jumlahnya gitu yang nanya tersebut gitu. Kita pilih values-nya pertanyaan 1. Nah, tetapi yang kita inginkan di sini, lihat di sini itu summarize by-nya itu masih sum. Kita ubah ke count. Kalau sum itu kan ngejumlahin. Jadi angka 1 ditambah angka 1 jadi 2, 2 tambah 2 jadi 4 misalnya kan gitu. Sedangkan yang kita inginkan itu misalnya kalau ada angka 2 dan angka 2 berarti ada berapa? Berarti ada 2 kan gitu. Atau misalnya ada angka 3-nya misalnya ada 3, maka dia terhitung sebagai 3, itu count. Nah, ketika kita sudah pilih values-nya, maka sudah didapatkan nih bahwa di pertanyaan 1 ini ya, di pertanyaan 1 ini responden pria menjawab skala 1 ada 1 orang, menjawab skala 2 ada 1 orang, menjawab skala 3 ada 1 orang, menjawab skala 4 ada 2 orang misalnya gitu. Adapun di pertanyaan 1 oleh responden wanita misalnya di skala 1 yang menjawab 1 itu ada 2 orang, menjawab 2 ada 1 orang, menjawab 4 ada 1 orang dan seterusnya. Ya. Jadi ini data yang sudah kita peroleh berdasarkan jenis kelamin gitu. Kita juga bisa nyari yang lain lagi gitu. Misalnya kita contohkan lagi mungkin ya bentuk yang lain. Select all dulu, kemudian pivot table, di sininya existing sheet, pilih di sini. Oke, create.
Nah, di sini mungkin kita bisa cari berdasarkan pertanyaan misalnya. Rows-nya itu berdasarkan pertanyaan satu, misalnya gitu ya. Pertanyaan satu, kita ingin mencari columns-nya itu berdasarkan jenis kelamin. Ini kebalikannya ya. Kalau tadi jenis kelaminnya di row-nya, kalau sekarang jenis kelaminnya ini dia di column-nya. Values-nya itu adalah jumlah dari pertanyaan satu. Misalnya gitu. Kemudian sum-nya kita ubah jadi count. Nah, ini sebenarnya angka-angkanya atau jumlah-jumlahnya sebenarnya sama aja dengan yang ada di sini. Ini kan sudah didapatkan bahwa oh ternyata di skala 1 itu misalnya ya, di skala 1 itu didominasi oleh misalnya pertanyaan di skala 1 misalnya yang paling banyak ini kan kelihatan tuh. Oh, ternyata ada di 3 gitu. Kemudian yang ini juga ada nih di skala 4 ternyata ada 3 orang juga gitu. Prianya ada 2, wanitanya ada 1. Jadi ini beda form aja sih, kalau ini dia horizontal, kalau ini dia vertikal. Ya, itu untuk contoh penggunaan pivot table. Pivot table. Mudah-mudahan saya ngejelasinnya tidak kecepatan. Nah, dalam penggunaan pivot table ini terkadang kita juga bisa menggunakan alternatif lain. Oke, pivot table udah. Kita juga bisa menggunakan namanya filter. Ya. Bukan filter Instagram ya, atau filter TikTok. Tetapi filter untuk menyaring data-data yang ada di sini, di mana ketika kita melakukan selection atau memilih semua tabel yang ada di sini, Ctrl A, kemudian di paling atas ini nih, di kanan atas itu ada create filter. Ketika kita klik, maka di setiap ujung sel yang ada dalam kolom ini, itu akan muncul garis yang menunjukkan gambar segitiga. Seperti ini. Ini tandanya kita sudah dapat filternya, gitu, atau fungsi filternya bisa berjalan. Oke, fungsi filter ini untuk apa? Misalnya untuk mengurutkan nama dari A sampai Z. Misalnya nama respondennya nggak berurutan nih, tidak sesuai aja, mungkin kita bisa susun berdasarkan A sampai Z, misalnya gitu. Oke, seperti ini. Kemudian nggak mau mungkin saya berdasarkan nomor respondennya aja, sort A to Z misalnya gitu, kita bisa susun seperti itu. Atau mau diurutkan berdasarkan jenis kelamin misalnya, itu juga bisa. Nah, fungsi lain juga di sini adalah misalnya kita ingin menampilkan jenis kelamin pria aja misalnya. Kita hilangkan aja checklist yang ada di sini. Kemudian oke. Maka data yang akan tampil adalah data pria aja. Kalau misalnya mau data wanita, misalnya kita checklist aja data wanita, kemudian klik OK. Maka data wanita aja atau jenis kelamin wanita aja yang muncul di sini. Lalu bagaimana perhitungannya? Nah, kita akan melihat perbedaan perhitungannya ya. Jadi gini, kalau misalnya kita gunakan rumus di sini, kita taruh rumus sama dengan sum, misalnya. Sama dengan sum, kita akan menghitung data semua pertanyaan satu ini, seperti ini, itu udah warna kuning. Kita enter, maka jumlahnya, jumlah angka, ini kan dihitung berarti ya, jumlah angkanya itu 27. Adapun kalau misalnya kita hitung count, misalnya, kita hitung angkanya ada berapa, maka dia pasti jawabannya 10. Nah, namun kalau misalnya kita mau ngitung seperti ini, kemudian kita mau naruh filter, misalnya kayak gini, kita ingin tahu jumlah pria ada berapa gitu. Ini dia tetap 10 gitu. Padahal kita sudah short dia pria ada 5 gitu. Tapi kenapa ini masih 10 misalnya gitu. Ya. Ini sum ya. Sum ini count, kemudian
Ini kita kasih warna aja, warna hijau misalnya. Kita ingin buat lebih fleksibel, kita ini dulu aja, tampilkan dulu, maka kita bisa menggunakan namanya, nama fungsinya adalah subtotal. Apa itu subtotal? Subtotal itu kita bisa menghitung yang ada di sini, dan ketika kita melakukan filter, maka dia akan menghitung ulang. Contohnya, ya, subtotal. Nah, di sini rumusnya adalah function code (2) range. Nah, function code ini kalian perlu tahu dulu, ya. Function code-nya apa? Function code itu ada namanya nomor code. Jadi kalau dilihat di datanya gitu, data function code ini, ketika kalian menggunakan average, maka function code-nya 1. Kalau menggunakan count, maka dia 2. Kalau menggunakan conta, maka dia 3. Kalau mau menggunakan min, dia 5. Kalau misalnya sum, ya, sum biasanya yang paling umum, kita menggunakan 9. Contoh, function code untuk sum itu kan 9. Subtotal di sini kita taruh 9 karena kita mau sum. Kemudian titik koma, range-nya kita selection ini semua, kemudian close. Maka dia hasilnya akan 27. Artinya dia kan akan sama ya dengan yang ada di sini. Nah, dengan yang ada di sini. Kita kasih warna hijaunya, hijau ini aja. Ini kasih warna kuning. Nah, yang hijau ini kan, ini sum, ini subtotal. Dia hasilnya akan sama 27. Kemudian kalau mau count itu kodenya 2. Salah sini. Count itu kodenya 2. Kita ubah, kita tambahkan misalnya di sini subtotal. Kita 2 untuk menghitung jumlahnya. Range-nya kita selection seperti ini. Titik koma, kemudian selection, kemudian enter. Nah, ini juga, ini subtotal plus sum atau 2 ya. Kalau ini subtotal plus count itu berapa tadi? 9 ya, 9 kayak gini. Nah, ini itu akan sama dengan yang ada di count. Merahnya enak. Nah, ya. Count dengan subtotal count atau subtotal 9 ini dia akan sama. Tapi akan berbeda ketika saya short seperti ini. Jenis kelaminnya saya pilih yang tampilkan pria aja. Ketika diklik, maka yang 2 ini akan berubah. Tuh. Yang 2 ini akan berubah. Dia akan ngitung apa yang tampil di sini. Subtotalnya dia dihitung ini 14, kemudian ini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata ada 5. Misalnya gitu. Ini juga berlaku ketika misalnya kalian ingin menghitung seperti ini. Saya ingin tampilkan angka 4 aja misalnya. 1, 2, ini. Set. Oh, ternyata angka 4-nya ada 3. Atau saya ingin menampilkan angka 3 aja, atau skala 3 aja. Oh, dapat cuma 1. Jadi itu fungsinya. Dia akan lebih fleksibel ketika kita melakukan atau memfilter tabel ini. Itu fungsi dari subtotal ini. Ya, biar kalian tahu, supaya datanya lebih fleksibel, kalian bisa menggunakan itu. Kalau menggunakan sum atau count, dia justru lebih statis, dia tidak akan berubah-ubah seperti itu. Beda dengan subtotal. Oke, itu untuk fungsi filter. Kita kasih tanda ya. Filter. Dapat 3. Nah, berikutnya yang terakhir nih
adalah print area. Jadi print area ini, misal ya, halaman ini pengen saya print misalnya. Ketika kita klik print, maka yang tampil adalah semua yang sudah kita buat. Dari mulai judulnya, dari mulai tabelnya, sampai pivot table yang kita buat ini juga muncul. Tapi kita ingin ngeprint area tertentu aja. Nah, kalian tinggal ini aja, tinggal selection aja ini. Ctrl A misalnya tabelnya ya. Selection, kemudian print. Kemudian print, di kanan ini kalian ganti menjadi selected cells. Ketika diklik, maka akan tampil tabel yang tadi kita selection aja. Seperti ini. Adapun misalnya pengen menampilkan dari atas deh, dari atas misalnya pengen ditampilkan juga selection sampai bawah seperti ini, kayak gini, misalnya. Ketika kita print, kemudian current sheet-nya kita ubah, misalnya jadi select cell, maka dia akan menampilkan halaman yang kita sudah pilih aja. Tinggal atur ukuran kertasnya juga bisa kayak gitu ya. Itu untuk print area, karena kadang-kadang ada yang bingung juga ketika mau ngeprint di Excel misalnya, nggak tahu print areanya atau pengen custom area-area tertentu, ya itu salah satu caranya. Oke, itu untuk kompetensi atau capaian-capaian yang perlu kalian tempuh untuk pemahaman Google Sheet ini. Memang fitur-fiturnya banyak, tapi ini yang sebenarnya cukup umum untuk kalian bisa pahami dalam menggunakan Google Sheet atau Microsoft Excel. Sebentar.